Pemirsa, melanglang buana ke negeri Malaysia tidak lengkap rasanya jika tidak singgah ke universitas tertua dan terbesar di negeri jiran, yakni Universiti Malaya atau UM. Bagaimana nuansa kunjungan jajaran Udinus dan 30 kepala SMA, SMK dari Kota Semarang dengan jajaran petinggi UM bersama sejumlah pengetua SMK, SMT di Malaysia? Simak liputan eksklusif kami berikut ini. Dengan dipimpin Rektor Udinus Edi Nur Sasongko dan Ketua Yayasan Tri Rustanti, jajaran Udinus dan 30 kepala SMA SMK dari Kota Semarang Senin lalu berkunjung ke Universiti Malaya. Dengan hangat, para petinggi UM yang diantaranya dipimpin oleh Vice Chancellor Universiti Malaya, Profesor Tan Sri Dr. Gaut Sasmon, menyambut kunjungan Udinus dan kepala SMA SMK dari Semarang. Selain tertua, UM yang mempunyai luas lahan 309 hektar ini juga merupakan universitas terbesar di Malaysia dengan semua bidang studi ada di sini, baik sains, teknologi, kesehatan, farmasi, dan sastra hingga pengajian Islam, pengajian Melayu, kedokteran, dan lain sebagainya. Total mahasiswa jenjang S1 UM sebanyak 16.000. Dengan konsep ke depan akan mengurangi jumlah mahasiswa S1 untuk fokus memperbanyak mahasiswa S2 dan S3-nya. Sedang untuk mengatasi banyaknya minat mahasiswa S1, universitas yang ada di pinggir Kuala Lumpur ini akan membuat universitas swasta yang akan menampung mahasiswa undergraduate tersebut. Sebenarnya saya sudah mengenali Udinus dan juga Bapak Rektornya lama dan saya sangat senang sekali bekerjasama dengan Pak Edi dan juga dosen-dosen beliau. Dan hubungan kami sangat mesra dan kami memang menghargai jalinan kerjasama ini dan kami ingin terus maju dan berkembang dalam kerjasama yang sangat-sangat penting bagi kedua-dua belah pihak ini. Dan saya menghargai dan ucapkan terima kasih atas kerjasama yang sangat baik yang telah diberikan. Rektor Udinus Edi Nur Sasongko menegaskan kunjungan ke UM yang dilakukan Udinus untuk yang kesekian kalinya ini terasa spesial. Di samping mengajak rombongan kepala SMA, SMK dari Kota Semarang, hasil dari kunjungan ini juga diharapkan makin merapatkan kemesraan antar dua institusi pendidikan dari dua negara tersebut. Baik, secara prinsip Udinus memang mengajak para kepala sekolah SMA dan SMK negeri Kota Semarang ke Universitas Malaya dan Universitas Teknikal Malaysia Malaka. Tentu dengan satu tujuan agar mereka punya pemikiran yang global, tidak sekedar lokal. Nah, dengan pemikiran yang global itu tentu sangat bermanfaat buat para siswanya dan bermanfaat buat Kota Semarang. Sehingga mereka bisa berpikir lebih luas, lebih maju, dan pendidikan Semarang insya Allah juga akan maju. Sementara untuk meningkatkan minat dan kualitas inputnya, UM membuka beasiswa penuh untuk program PhD dengan syarat IPK minimal 3,7 serta TOEFL minimal 550. Hubungan antara Udinus dan UM sendiri sudah cukup lama dijalin dengan sejumlah perkembangan yang cukup menggembirakan. Dari Malaysia, Lili Eko Nuryanto melaporkan. Jendela kerjasama dengan sekolah-sekolah di Malaysia kini sudah terbuka berkat kunjungan yang dilakukan bersama Udinus awal pekan ini. Ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh para kepala sekolah karena sejumlah program kerjasama sudah menanti. Apalagi sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah teknik dari Malaysia juga menyambutnya dengan sangat antusias. Dengan difasilitasi Udinus Semarang, semua kepala SMA SMK negeri bersama sejumlah kepala SMA SMK swasta dari Semarang dan sekitarnya berkunjung ke Universiti Malaya. Kunjungan bertambah lengkap berkat hadirnya para petinggi sekolah yang setara dengan SMA dan SMK di Indonesia.
Setidaknya hadir pula 5 perwakilan Majelis Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan atau kalau di Indonesia setara dengan SMA dan Pengetua Sekolah Menengah Teknik atau setara SMK di Indonesia. SMK SMT Malaysia ini menyambut baik dan mengapresiasi tinggi kunjungan ini serta berharap akan ada kerjasama yang lebih detail seperti yang diharapkan, seperti program Sister School atau pertukaran pelajar ataupun pertukaran guru. Itu perkara yang perlu diketahui ialah tentang sister school. So saya sempat bertanya dengan kementerian, tetapi tak sempat. Ketua MKKS SMA Kota Semarang Bambang Nianto Mulyo menjabarkan arti kunjungan ini bisa sangat luas. Jika sekolah-sekolah di Semarang bisa menyambutnya dengan antusias, maka ke depan akan ada banyak program yang bisa dijalankan bersama. Selain berterima kasih pada Udinus yang sudah memfasilitasi kunjungan bersama ini, MKKS SMA juga berharap ada perbaikan mutu pendidikan di Semarang, baik dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kita bisa mengenal lebih jauh tentang berbagai sistem pendidikan yang dilakukan di Malaysia, khususnya di sekolah menengah. Yang kedua, keuntungan lain adalah kita bisa membuat sebuah kegiatan bersama atau partnership antara kepala sekolah di Semarang dengan kepala-kepala sekolah di Kuala Lumpur ini. Adapun manfaat-manfaat lain yang bisa dikembangkan adalah kita akan meningkatkan dalam bentuk kegiatan pertukaran guru maupun pertukaran antar siswa, antar sekolah di Semarang dan di Malaysia. Banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya, paling tidak kita mengetahui bagaimana pembelajaran perguruan tinggi di Malaysia, sehingga kita di lapangan, di sekolah-sekolah bisa mempersiapkan para peserta didik untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi yang internasional. Di kesempatan lain, karena kita juga dipertemukan dengan para kepala sekolah di Malaysia, kita sharing banyak hal tentang manajemen pengelolaan sekolah, termasuk upaya-upaya untuk mengembangkan unggulan sesuai dengan potensi sekolah masing-masing. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Demikianlah falsafah yang digunakan Udinus dalam kunjungan kali ini. Selain menambah erat hubungan Udinus UM, juga membukakan jalan bagi kemajuan pendidikan di SMA, SMK di Kota Semarang dan sekitarnya. Dari Malaysia, Lili Eko Nurianto melaporkan. Hari pertama lawatannya ke Malaysia, rombongan Udinus SMA dan SMK dari Semarang berkunjung pula ke KBRI. Atas pendidikan KBRI di Kuala Lumpur, Rusdi MA yang menerima rombongan menjelaskan, jumlah karyawan KBRI mencapai 250 orang. Sementara jumlah mahasiswa RI di Malaysia mencapai 15.000. Semua mahasiswa yang datang di Malaysia langsung disediakan akomodasi oleh sekolah ataupun perguruan tinggi yang bersangkutan. Rusdi juga memberikan masukan bagi Udinus agar Udinus bisa memberi inisiatif bagi perguruan tinggi Indonesia lainnya untuk bersama-sama dengan perguruan tinggi lain di negara-negara ASEAN membahas kurikulum konten pokok, sehingga kurikulum yang dihasilkan bisa dipakai di semua negara ASEAN. Sementara untuk SMA SMK yang akan menjalin kerjasama dengan sekolah setara di Malaysia, seharusnya secara formal memberitahu KBRI untuk bisa diteruskan ke Menteri Pelajaran Malaysia sehingga punya dasar hukum yang kuat. Demikian pula halnya dengan magang kerja atau on-the-job training. Himbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kelak kemudian hari. Hargai dan mengapresiasi secara positif kunjungan Bapak Ibu kita, Kepala Sekolah Sekota Semarang yang di bawah koordinasi Pak Rektor. Ini adalah
momen bagi kita untuk meningkatkan berbagai hal tentunya. Dengan adanya kunjungan ke beberapa sekolah, melihat sistem pendidikan dan berdiskusi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan pembelajaran yang baik juga untuk meningkatkan berbagai hal juga di tanah air. Atas sambutan hangat dan berbagai masukan, Rektor Udinus mewakili rombongan menyambut baik semua masukan. Pihaknya berharap ke depan semua mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Udinus pada khususnya bisa memanfaatkan KBRI secara optimal. Ya, harapan kami agar KBRI ini menjadi bapak dan ibu mahasiswa-mahasiswa kami yang kuliah di Malaysia. Karena seperti diketahui mahasiswa kami banyak yang kuliah di Malaysia. Sekitar 50 orang mereka kuliah di Malaysia. Sehingga kalau mereka butuh bapak, butuh ibu, butuh rumah yang ayem segala macamnya, mereka bisa datang ke KBRI. Dari Malaysia, Lili Eko Nuryanto melaporkan.